孽石的来头很大。不朽强者的住所，往往直接就是一颗星球。佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中的一份。竟然是威帝家族的人！多热情！看来我们无法用温和的方式。这地球可是近乎无敌的存在了。来的就是你，有影无鬼。虚拟宇宙相当于第二宇宙，任何人只要我诺兰社的奴隶。Halo gengs, balik lagi dengan Bang Panjul si pendongeng handal, dan dimanapun kalian berada, Bang Panjul akan selalu mendoakan, agar kita semua dalam keadaan sehat, dan dicukupkan rezeki serta kuota internetnya. Dan sebelumnya, Bang Panjul ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol like, dan memberikan komentar positif. Yang dimana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit mendongengkan pada kalian, spoiler atau bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, part 193, yang diambil langsung dari novelnya, jadi sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama ya guys. Yang dimana pada part sebelumnya sudah diceritakan, Divan dan Baikaluo, yang semasa hidupnya belum pernah melihat secara nyata kapal alam semesta dari ras automaton, sontak mereka berdua pun terbelalak kaget. Bahkan, Babata si Maha Tahu pun ikut terkejut, saat memeriksa sistem dan semua pendukung di kapal automat itu, dan menemukan fakta, bahwa kapal semesta itu memiliki sistem persenjataan yang lebih hebat dari kapal milik guru besar Huyanbo. Dan pantas saja, bila Nolan San berusaha mati-matian untuk mendapatkan kapal tersebut. Di sela itu, Babata yang masih terus memeriksa bagian-bagian kapal, ia pun berkata, Luo Feng, menurut data yang aku dapatkan, seluruh bagian utama kapal dibuat menggunakan logam tingkat tertinggi di kelas E, yang jika ditambah dengan sistem penggerak yang meliputi sepertiga bagian kapal, membuat kapal ini menjadi sangat berharga, yang aku sendiri tidak bisa menyebutkan nominal pasti dari anggaran kapal automat ini. Di sela itu Luo Feng berkata, Babata, tidak peduli seberapa mahal, tetapi tetap saja kapal ini masih berada di tingkatan kelas E, yang pada umumnya digunakan oleh para tuan sektor, yang jika dibandingkan dengan kapal kelas F9 milik guru besar Huyanbo, kapal ini masih bukanlah apa-apa, jadi apa yang harus kamu kagetkan, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Baikaluo pun berkata, Tuan, perbandingannya tidak seperti itu, ucap Baikaluo, yang sepertinya mengetahui tentang cara perbandingan kelas kapal di alam semesta. Di sela itu Babata pun berkata, salah, sangat salah, Luo Feng, kebodohanmu benar-benar menjadi aib bagi guru besar Huyanbo. Lihatlah, Baikaluo yang hanyalah seorang bawahan, dapat mengkritik kesalahanmu, ucap Babata. Mendengar kritikan Baikaluo dan Babata, Luo Feng pun berkata, bahwa di mana letak kesalahannya. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, setelah membaca begitu banyak buku tentang alam semesta, serta semua jenis transportasi dan material logam yang digunakan dalam pembuatan kapal, ternyata kau masih belum memahami nilai dari masing-masing kapal di alam semesta. Jika demikian, maka aku akan menjelaskannya dengan rinci padamu, mulai dari kapal semesta milik ras manusia, yang pada umumnya dibuat menggunakan logam paduan, yang hal ini sendiri bertujuan untuk menekan anggaran, ucap Babata, yang langsung dipotong oleh Luo Feng. Iya benar, kalau persoalan itu aku sangat jelas tahu, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, jika sudah bodoh, jangan selalu memotong penjelasanku. Sebagai contoh, kapal kelas C5 yang menggunakan logam murni, yang jika dibandingkan dengan kapal kelas C5 yang menggunakan logam paduan, maka anggaran pembuatannya akan selisih sampai ratusan kali lipat. Dan seperti yang kau katakan, bahwa kapal kelas E adalah kapal yang pada umumnya digunakan oleh para tuan sektor, itu juga benar adanya. Tapi jika kau membandingkannya dengan kapal kelas E9, itu adalah kesalahan besar. Karena material paduan kelas E9, adalah material paduan tertinggi yang berada di peringkat kelas E, yang hanya digunakan oleh beberapa pejuang abadi saja. Dan lihatlah ukuran kapal ini,
yang berdiameter mencapai 1.200 meter, yang jika dibandingkan dengan kapal meteorit yang hanya berdiameter 800 meter, itu akan sangat mustahil jika dibangun menggunakan logam kelas F. Bahkan jika harus menjual seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam, itu masih belum cukup untuk membangun kapal sebesar ini, karena sejatinya, tidak ada logam yang dapat dipadukan dengan logam kelas F, yang otomatis, pembuatannya hanya bisa menggunakan logam kelas F murni, yang merupakan logam yang sangat langka di alam semesta. Bahkan jika melakukan penambangan intisari tembaga, yang dalam 2 tonnya, kamu belum tentu mendapatkan esensi tembaga hibrida sebesar biji sawit, yang merupakan material logam kelas F9. Untuk seorang pejuang mutlak di tingkat abadi seperti guru besar Huyan Bo saja, telah menghabiskan banyak kekayaannya dalam proses pembuatan kapal meteorit. Dan karena alasan inilah, kebanyakan para pejuang abadi lebih memilih menggunakan logam paduan kelas E9 untuk membuat kapal alam semesta. Karena selain mahal, logam kelas F itu sangatlah langka. Sedangkan kapal kelas E yang digunakan para tuan sektor, hanyalah kapal yang menggunakan logam paduan kelas E3 sampai E6, yang dalam pembuatannya, paling banyak menelan biaya sekitar $1 triliun alam semesta, atau setara dengan 1 elemen campuran. Sedangkan untuk pembuatan kapal yang digunakan oleh para pejuang abadi pada umumnya, paling banyak menelan biaya hingga beberapa ratus triliun dolar alam semesta, yang setara dengan beberapa ratus elemen campuran, dan sangat berbeda dengan kapal milik ras automaton ini, yang diameternya saja mencapai 1.200 meter, dengan sistem yang lebih maju daripada kapal meteorit. Yang untuk pembuatannya, paling sedikit akan menelan biaya hingga 2.000 elemen campuran, atau setara dengan 2.000 triliun, namun hitungan ini belum termasuk sistem penggeraknya yang sangat tidak masuk akal. Jadi Luo Feng, jangan pernah bandingkan kapal ini dengan kapal-kapal yang digunakan oleh penguasa sektor, yang bahkan jika menjual dirinya dan keluarganya, para tuan sektor miskin ataupun makhluk abadi tak akan mampu untuk membangun kapal secanggih ini, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Baika Luo pun terbelalak kaget. Ia yang awalnya bercita-cita menjadi tuan sektor agar dapat mengukir namanya di klan pedang, malah tak akan mampu untuk membeli kapal automat itu. Di sela keterkejutan Baika Luo, tampak mulut Divan yang menganga sembari berkata, "Ya dewa, jika tuan menjual kapal ini, berapa banyak budak semesta yang dapat Anda beli?" ucap Divan yang tampak konyol. Di sela keterkejutan Luo Feng dan kedua bawahannya, tiba-tiba Babata kembali berkata, "Luo Feng, sama halnya dengan kapal milik guru besar Huyan Bo, keberadaan kapal ini pun tak boleh kamu bocorkan. Walaupun dari segi tampilan kapal kelas E9 ini lebih terlihat seperti kapal kelas D biasa, namun sebagai seorang pejuang tingkat bintang, menggunakan kapal kelas D pun masih merupakan ancaman besar bagimu. Dan satu hal lagi, walaupun pada dasarnya kamu dapat menjual kapal ini melalui akun bintang 5 milik guru, namun kamu jangan pernah berpikir untuk menjualnya. Karena di masa depan, dengan sistem penggerak kapal yang benar-benar di luar nalar, akan memungkinkanmu untuk menyerang musuh ataupun mundur dengan sesuka hati, maka kapal ini nantinya akan benar sangat membantu. Selain itu, jika kamu menjualnya, maka akan sangat mustahil bagimu untuk mendapatkan kembali kapal dengan sistem pendukung yang sangat canggih seperti kapal automat ini, ungkap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun berkata, "Ya baiklah, aku tidak akan menjualnya, terlebih lagi saat ini aku tidak kekurangan uang, jadi untuk apa menjualnya?" Tapi Babata, berhubung kapal ini memiliki 3 meriam penghancur bintang, jadi seharusnya tidak akan menjadi masalah jika kita melepas 2 lalu menjualnya. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, kapal semesta automaton ini bukanlah seperti kapal milik pejuang abadi pada umumnya, yang bisa dibongkar pasang sesuka hatiku. Karena pada dasarnya, semua bagian dari kapal ini saling menyatu satu sama lain, jadi akan sangat mustahil bagiku untuk mengotak-ngatik kapal ini. Dan sebelumnya aku pun sudah memberitahukan padamu, bahwa kapal ini memiliki sistem perbaikan otomatis, yang dimana jika terjadi kerusakan, kapal ini dapat memperbaiki dirinya sendiri. Dan mungkin karena alasan inilah, selama ribuan tahun tenggelam di kedalaman laut, kapal ini sama sekali tidak mengalami korosi ataupun kerusakan, ucap Babata, yang mulai jengkel dengan Luo Feng. Melihat ekspresi Babata yang sudah seperti ingin menelannya, Luo Feng pun berkata, "Babata, sudahlah, aku berjanji tidak akan menjual, ataupun menyuruhmu melepaskan 1 baut pun dari kapal ini. Karena walaupun kapal ini masih sedikit lebih murah dari kapal milik guru Huyan Bo, namun semua sistem di kapal ini masih berfungsi dengan normal. Yang tentunya,
Sebelum aku mampu untuk memperbaiki kerusakan di kapal milik guru, kapal ini masih jauh lebih berguna, jadi lebih baik segera simpan kapal ini di ruang penyimpananmu agar kita dapat segera pulang, ucap Luo Feng. Singkat cerita, setelah memasukkan kapal semesta otomaton itu ke ruang penyimpanan, Luo Feng dan kedua bawahannya pun segera meninggalkan Laut Bermuda, dan terbang menuju benua Asia. Di sela perjalanan pulang tersebut, tampak Divan dan Bai Kaluo yang berada di belakang mulai membicarakan kapal milik guru besar Huyan Bo, yang terbuat dari logam kelas F9, yang bahkan seorang pejuang abadi pun tak mampu untuk membelinya. Saat itu Divan berkata, ternyata memiliki guru yang kuat dengan kekayaan yang tak terhitung memang sangatlah bagus, ucap Divan, sembari menatap ke arah Bai Kaluo, lalu kembali berkata, Bai Kaluo, kenapa kamu begitu menghargai guru Noulan Sanmu, yang hanya berada di tingkat semesta level 9, aku rasa tidak akan ada masa depan jika kau terus mengikutinya, karena faktanya, kekuatanmu sendiri sudah melampaui gurumu itu. Lihatlah tuan kita, gurunya adalah salah satu pejuang terkuat di tingkat abadi, yang saat kematiannya, telah mewariskan kapal kelas F9, serta banyak harta lainnya. Sedangkan Noulan San, apa yang telah ia berikan untukmu, ucap Divan, yang cara berbicaranya sudah menyerupai ketengilan si Dewa Petir. Sedangkan Bai Kaluo, memiliki watak yang tenang hampir menyerupai Hong. Mendengar ucapan Divan, Bai Kaluo pun berkata, Divan, apakah kau mencoba untuk memprovokasiku, ucap Bai Kaluo dengan sedikit tersenyum. Singkat cerita hari pun terus berganti, tepatnya tanggal 12 November tahun 2065, tampak saat itu sistem pengawasan yang terpasang di tata surya bumi, telah menemukan keberadaan kapal alam semesta kelas C8, yang keluar dari lubang cacing. Di sela itu, tampak Divan yang menggunakan set armor pertempuran telah berdiri mengambang di angkasa, sembari melihat ke arah kapal semesta kelas C8 yang terbang mendekatinya. Tak berselang lama, kapal itu pun berhenti, diikuti munculnya 12 pejuang tingkat bintang, yang 10 diantaranya adalah pejuang tingkat bintang level 9, sementara yang duanya lagi, masih berada di tingkat bintang level 3 dan 5. Tuan apa kabar? Kami dari keluarga Porterly di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ucap si pemuda yang berada di tingkat bintang level 5. Mendengar ucapan itu, Divan pun bergumam. Keluarga Porterly, bukankah itu adalah salah satu dari 16 keluarga besar di Kekaisaran Gunung Naga Hitam? Untuk alasan apa mereka mendatangi bumi, gumam Divan, lalu mulai berkomunikasi menggunakan energi spiritualnya. Keluarga Porterly, saat ini planet kami berada dalam perlindungan Gunung Tiga Kapak, dan tidak menerima pengunjung dari ras manapun di alam semesta. Jika kalian masih memaksa untuk tetap menerobos masuk, maka jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan, ucap Divan, lalu melesat kembali ke bumi. Mendengar nama Gunung Tiga Kapak, sontak para pejuang tingkat bintang itu pun dibuat kaget, karena bagaimanapun, organisasi Gunung Tiga Kapak adalah salah satu dari 4 organisasi besar di alam semesta, yang bahkan 2 tanah suci di bidang bintang Gunung Naga Hitam pun, tak akan berani untuk menyinggung organisasi tersebut, apalagi hanya keluarga kecil seperti Porterly. Ya dewa, apa yang harus kita lakukan? Kita datang membawa 10 pejuang tingkat bintang level 9, sedangkan mereka, hanya mengirimkan 1 pejuang tingkat semesta level 9, dan itu sudah cukup untuk meratakan kita, ucap si pria yang berada di tingkat bintang level 5, yang kemungkinan besar, merupakan ahli waris dari keluarga Porterly. Pusing memikirkan hal itu, dan daripada dibuat babak belur oleh Divan, spontan armada pengintai dari keluarga Porterly pun memutuskan untuk pulang kampung saja, karena itu masih jauh lebih baik daripada mati sia-sia. Itu baru Divan loh gengs, bagaimana jika ditambah dengan Bai Kaluo, yang saat itu masih melakukan sesi pelatihan tertutup, yang tahu komen di bawah ya. Singkat cerita hari pun berganti lagi, tepatnya tanggal 16 Desember tahun 2065, yang dimana tinggal sehari lagi, merupakan hari diadakannya pelelangan Ganwu, yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Di mana tiap peserta yang ingin mengikuti lelang, haruslah seorang klien bintang 3 di Bank Semesta Galaksi. Saat itu, Luo Feng yang sedang bersantai di ruang virtual alam semesta pun berkata pada Babata. Babata, setelah membeli logam yang diperlukan Golden Hornet Behemoth untuk melatih teknik Dewa Dunia dan kabin nutrisi, serta memberikan sebagian uangku untuk Luo Hua, saat ini uang yang kumiliki hanya tersisa 4 triliun dolar alam semesta, ucap Luo Feng, sembari menggelengkan kepala lalu kembali berkata. Sepertinya aku harus meminta suntikan dana dari Luo Hua, karena kemungkinan besar,
$4 triliun alam semesta itu tidak akan berarti apa-apa dalam pelelangan besok, ucap Luo Feng. Waduh gengs, ternyata Luo Feng bisa jatuh miskin juga. Dan itulah, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, episode 193. Jika suka dengan alur cerita spoilernya, jangan lupa goyangkan jempol kalian, dan tekan juga tombol subrek-nya, agar tidak ketinggalan lanjutan dari spoiler Donghua Swallowed Star. Akhir kata, Panjul di sini pamit. 这个宇宙在地球可是近乎无敌的存在了。出。